kita ucapkan dulu selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan-perempuan. Contohnya saja seperti ibu moderator kita ini. Makanya kenapa ASN perempuan itu ditempatkan di front office, ya harapannya mengisi peran-peran yang saya sebutkan tadi. Di nomor 2 kan, karena pasti ada laki-laki, prioritaskan laki-laki dulu. Para perempuan ini untuk memiliki jenjang karir, kesempatan untuk bekerja dan lain sebagainya itu sangat-sangat terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bincang-bincang di podcast DPM PTSP Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di sini kita bersama dengan narasumber yang luar biasa. Semuanya adalah ASN DPM PTSP yang sudah sekian lama berkiprah melakukan proses pelayanan publik yang menjadi tugas utama DPM PTSP ya. Dan juga tentu saja mereka ini adalah Kartini-Kartini masa kini dengan peran-peran ganda yang mereka miliki sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, juga memiliki anak yang mungkin saat ini masih usia balita, toddler, atau mungkin ada yang sudah menjelang kuliah. Dan tentu saja itu nanti akan memberikan sharing pengalaman yang luar biasa kepada kita dalam diskusi di podcast kali ini yang bertema dedikasi dan peran serta perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tema ini sangat relevan dengan momen perayaan Hari Kartini hari ini ya. Sebelumnya kita ucapkan dulu selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan-perempuan di Penajam Pasir Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya ya. Hari ini adalah hari di mana kita mengenang bagaimana Raden Ajeng Kartini memperjuangkan perempuan untuk mencapai kesetaraan terhadap akses apapun, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lainnya, dan tentu saja semangat itu masih relevan hingga hari ini. Baik, melalui podcast ini tentu saja nanti kita akan mendengarkan langsung cerita, pengalaman, dan inspirasi dari para perempuan hebat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP tentang bagaimana mereka berkontribusi terhadap pembangunan daerah, memberikan dedikasi yang luar biasa, menunjukkan kinerja yang tinggi dengan segala peran-peran yang menyertai peran mereka selain sebagai ASN. Saya mau ngobrol banyak nih ya. Saya manggil ibu-ibu atau apa nih? Mbak-mbak aja ya. Mbak. Iya, Terlihat muda. terlihat muda ya. Ini sebagai pembuka ya. Saya pengen kita dengarkan dari semuanya. Mungkin bisa dicerita sedikit tentang diri, bagaimana diri Anda, peran Anda di Dinas Penanaman Modal ini, dan terpadu Satu Pintu, dan apa yang menyenangkan sebagai seorang ASN perempuan. Bisa diceritakan sedikit? Baik, saya Nisa. Saya ibu dari 2 orang anak, 1 putri dan 1 putra. Saya usia yang pertama usia 7 tahun Bu, perempuan. Yang kedua baru 2 tahun. Dan saya di PNS di DPM PTSP sejak tahun 2019, dan tentunya CPNS-nya pun memang 2019 penempatan di sini juga. Gitu. Perannya sebagai apa di DPM PTSP? Saya di bagian keuangan, yaitu sebagai bendahara pengeluaran, dan ini tahun kelima saya sebagai bendahara pengeluaran Bu. Sangat lihai mencatat, Rp1 pun harus dicari. Betul, itu harus balance semuanya. Oke, ya. Dan yang paling menyenangkan? Karena saya ini LDR dengan suami, jadi ketika ada keperluan mendampingi anak di sekolah ataupun ada anak saya yang perlu ke dokter, nah di situ saya bisa izin kepada atasan saya untuk mendapatkan toleransi ke
ketidakhadiran pada hari itu. Oh, iya. Jadi ada kelonggaran dari sisi itu ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan nih. Tolong jawab jujur ya. Iya. Kira-kira kalau tidak jadi ASN, milih jadi apa? Mungkin karena latar belakang pendidikan saya dari akuntansi, Bu. Ya. Jadi bisa saja menjadi dosen atau membuka kantor jasa akuntan iya. atau menjadi konsultan pajak ya. Luar biasa ya. Ya. Iya. Baik, yang lain mungkin Mbak Yuli gitu. Perkenalkan, nama saya Yulia. Saya menjadi PNS sejak 2007 dan mempunyai seorang putra yang sekarang sudah beranjak mau kuliah ya. Mau kuliah. Walaupun sekarang masih mau kelas 3 Bu, yang masih magang. Dan peran saya di DPMPTSP sebagai staf bagian kepegawaian, bagian umum ya. Mengerjakan aktivitas kepegawaian. Sudah berapa tahun menjadi PNS? Lumayan Bu, mau Mulai 20 tahun. Mau 20 Dalam 20 tahun. tahun itu mungkin ada hal yang paling menyenangkan selama jadi ASN. Menyenangkan Bu, ketemu dengan banyak orang dengan karakter dan karir yang sangat istimewa. Iya. Dan satu lagi Bu, bisa keluar daerah ya Bu. Mengenal daerah lain Bu. Iya. Dalam 20 tahun itu keluar daerahnya udah banyak nih kayaknya. Alhamdulillah Bu. Ya, dan biasanya kalau ASN, ibu-ibu nih yang keluar daerah, pulang-pulang ibunya enggak beranak, kopernya yang beranak. Iya benar Bu, itu sudah pasti. Mungkin dilanjut Mbak Ariska. Ya, terima kasih Bu. Hai, saya Ariska. Saya merupakan ASN dari tahun 2015 dan kebetulan saya ini merupakan seorang ibu dari 4 orang putra, di mana 3 dari 4 orang anak saya ini merupakan balita dan batita. Jadi kurang lebih saya menjadi pegawai di instansi pemerintah ya Bu ya sudah tahun ke-11. Tahun ke-11 di DPMPTSP ini. Ya, dari CPNS penempatan saya memang di DPMPTS. Ini ada hal yang paling menyenangkan menjadi ASN perempuan? Menurut saya hal yang menyenangkan menjadi ASN perempuan itu dari toleransi yang diberikan instansi sebenarnya kalau dari pendapat saya. Oke. Karena kalau saya pribadi dengan kondisi seperti ini ada hal-hal yang di luar prediksi seperti anak sakit atau pengasuh yang ada kepentingan yang bersifat segera untuk diselesaikan gitu ya, sehingga saya dihadapkan 2 pilihan antara izin dengan mengambil cuti alasan penting atau saya harus membawa ikut serta anak saya ini ke kantor. Ya dengan dua peran itu. Iya, dengan 2 peran ganda yang saya yang saya jalani secara bersamaan ini. Ya, harapannya ya saya bisa menghandle anak-anak pun kerjaan saya terselesaikan dengan jadi ada paripurna. toleransi yang diberikan oleh instansi dengan peran-peran seperti itu yang di luar prediksi. Itu yang menyenangkan bagi ASN perempuan. Nah, kira-kira kalau tidak jadi ASN, kira-kira ingin jadi apa gitu? Saya berpikir kalau saya tidak menjadi ASN, sebenarnya saya ingin menjadi pembisnis. Pembisnis di bidang kuliner. Karena pada dasarnya ya saya ini memang gemar memasak. Mungkin bisa dikatakan itu passion saya memang di situ. Jadi pinginnya sih saya memiliki entah resto yang ada bakery-nya mungkin. Sip. Bagus. Tadi sebelum menanyakan ke Bu Yuli, kalau nggak jadi ASN, kira-kira mau jadi apa? Apa ya Bu? Kayaknya ibu kos ya Bu. Ibu kos. pingin juragan kos-kosan. Ya. Bagus. Bisa dirintis sambil jadi PNS. Baik, kita lanjut ke Mbak Erna. Mungkin ini bisa diceritakan sedikit tentang diri Anda.
hal-hal yang menyenangkan menjadi ASN perempuan. Dan itu tadi, kalau jadi ASN jadi apa? Ya, monggo. Baik, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Erna. Saya bekerja dan mengabdi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Penajam Pasir Utara sejak tahun 2015. Dan saya seangkatan dengan Mbak Ariska. Jabatannya di Makassar waktu itu, dan kami satu angkatan. Dan saat ini berarti kami sudah mengabdi di sekitaran 11 tahun di DPMPTSP, karena memang dari penempatan awal kami sudah ditempatkan di Dinas PMPTSP. Saya juga memiliki peran selain sebagai pekerja di DPMPTSP, Bu, sebagai ibu dari 1 orang putri dan 1 orang putra. Yang saat ini alhamdulillah putri saya yang pertama sudah beranjak dewasa, Bu. Udah kelas 2 SMA, saya pikir sudah beranjak dewasa ya. Seperti itu. Kalau ditanya kesan atau hal yang paling menyenangkan gitu ya, Bu, ketika bekerja di Dinas PMPTSP, saya tuh suka berinteraksi dengan banyak orang. Walaupun mungkin jujur saya ini introvert, tapi ketika saya bisa bersosialisasi, berkomunikasi dengan banyak orang, itu adalah hal menyenangkan bagi saya. Walaupun nanti itu ditemukan di dunia ASN ini. Iya, betul Ibu. Apalagi saya kan bekerjanya di unit penanaman modal, di mana di situ unitnya salah satu tugasnya adalah mempromosikan potensi investasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi bertemu banyak investor. Betul, bertemu dengan investor, ya. pelaku usaha, mempromosikan. Nah, itu adalah hal-hal yang menyenangkan bagi saya. Kira-kira kamu pernah jadi ASN? Di apa nih? Karena saya ini tipikal yang suka sekali bersosialisasi ya, Bu. Dan kemudian saya tuh suka mengedukasi orang lain gitu. Terkadang hal-hal kecil aja bisa saya tegur misalnya seperti itu. Jadi mungkin ketika saya nggak jadi ASN mungkin bisa jadi dosen ya, Bu, ya. Mengedukasi. Iya. Seperti itu. Oke, ada yang menjadi ibu kos, ada yang pengen jadi konsultan pajak, ada yang jadi pemilik bakery, ada yang menjadi dosen, luar biasa ya. Tapi apapun itu sekarang Anda ini adalah ASN ya, ASN di DPMPTSP. Baik, kita dalam konteks itu nanti diskusi lebih jauh. Nah, setelah tahu bagaimana backgroundnya, sedikit cerita tentang lamanya jadi ASN dan peran-peran ganda yang dimiliki, saya ingin menanyakan satu hal lagi. Pertanyaan berikutnya adalah, apa motivasi Anda menjadi ASN? Apa maksudnya menjadi ASN dan bagaimana menghadapi tantangan menjaga keseimbangan terhadap peran-peran yang dimiliki? Tadi tiga peran, pengusaha, kemudian ibu rumah tangga juga ASN. Nah, ini ibu rumah tangga yang luar biasa dengan anak yang masih kecil dan yang lainnya itu. Nah, apa motivasinya jadi ASN? Kemudian bagaimana menjaga keseimbangan peran-peran itu gitu kira-kira? Kalau dari saya, dorongan menjadi ASN itu sebenarnya pure dari orang tua, karena pada dasarnya background orang tua saya keduanya itu ASN, Bu. Jadi saya juga melihat menjadi ASN itu merupakan kestabilan, dalam arti bukan kestabilan finansial ya, melainkan kestabilan ASN ini tidak tergoyahkan dengan statusnya lebih stabil. Ya, tidak tergoyahkan dengan keadaan lingkungan sekitar. Seperti kemarin wabah corona di tahun 2019 itu kan banyak perusahaan yang kolaps, dan banyak juga teman-teman, bahkan teman saya seangkatan itu ada yang sampai di PHK begitu. Jadi dorongannya karena statusnya itu stabil ya, tidak mudah goyah status ASN itu. Dan satu juga mungkin ASN tidak mudah dipecat ya, itu kan. Iya, benar. Ada kan SOP-nya tersendiri. Ya. Di samping dorongan orang tua, terus apa lagi kira-kira? Untuk menjaga keseimbangan antara menjadi ASN dengan status saya, Bu, ya, sebagai seorang ibu rumah tangga juga. Jadi saya memplanningkan hal-hal yang sekiranya apa yang akan saya lakukan besok, begitu. Jadi sementara sambil nidurkan nih anak-anak malam tuh, pikiran saya ini
melayang kemana-mana. Apa yang mau Kira-kira dilakukan besok? ya kira-kira besok nih menu apa yang akan saya sajikan ya untuk suami dan anak-anak. Terus Kemudian kantor? urusan kantor, kira-kira pekerjaan apa nih yang harus Oke. saya selesaikan di hari itu, dan pekerjaan apa yang harus ada progres gitu kan yang harus saya lakukan. Iya, Seperti iya. Jadi itu ya caranya ya, memplanningkan sejak awal gitu, Iya. apa yang mau dilakukan. Mungkin Motivasi Bu. ya, Motivasi orang tua ya Bu. motivasi jadi Iya. karena dorongan orang tua. Bukan dorongan Bu, cuma sesuatu hal yang harus saya banggakan. Saya menjadi ASN pertama di dalam keluarga. Oh iya luar biasa. Karena basic orang tua saya bukan dari ASN. Bu, tapi dari ibu rumah tangga dan dari swasta Bu, bapak swasta. Ya, oke. Jadi dorongan dari diri sendiri untuk membuat orang tua bangga ya. Bukan melanjutkan terah PNS Bukan. seperti Mbak Ariska tadi. melanjutkan ke Iya, dinasti. nanti terus menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan ya Bu. Kita sebagai ASN perempuan dan juga sebagai ibu rumah tangga manage waktu Bu, manage waktu dari pagi sampai ketemu malam, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan di rumah dan di kantor tuh betul-betul harus di manage apapun. Seefisien mungkin. Ya waktu benar itu Bu, ya. seefisien karena keadaan tiap hari kan berbeda Bu, jadi Oke. betul-betul manage waktu lah. Iya, sip, itu tipsnya. Mungkin kalau Mbak Nisa, Kalau saya kurang lebih dengan Mbak Ariska Bu, meneruskan terah dari orang tua. Jadi bapak saya ASN dan juga kakak saya ASN, sehingga saya juga ikut termotivasi. dinasti Ya, ASN, betul. membangun dinasti Ya, ASN di keluarga. termotivasi Oke. menjadi ASN juga. Kira-kira terus tadi anaknya masih kecil-kecil, menjaga keseimbangan pekerjaan dengan Biasanya peran itu gimana? biasanya saya membuat to-do list Bu, membuat catatan apa saja yang harus saya kerjakan hari ini ataupun iya. besok. Hari ini anak-anak misalnya yang si kakak les seperti itu. Jadi ada jam-jamnya juga, alarm Iya. untuk pengingat kita agar tidak terlewati. Iya, itu salah satu tipsnya membuat list Ya. ya. Oke. Kalau Mbak Erna bagaimana nih motivasinya nih? Perempuan pertama juga di Betul, saya juga perempuan pertama yang menjadi seorang ASN di keluarga saya. Bahkan kalau ditanya, orang tua saya itu kalau ditanya anaknya kerja di mana, sebagai apa, taunya ASN itu adalah guru Bu. Iya. Seperti itu. Ya memang itulah salah satu motivasi saya ketika saya memilih keluar jalur tadinya adalah bekerja di sektor swasta, di sektor pertambangan Bu. Saya memilih menjadi ASN itu adalah untuk memangkas LDR saya dengan suami Bu. Oh, Iya, karena kebetulan suami saya sudah terlebih dahulu menjadi PNS atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Oke, Utara. jadi mendekat ke kerja Betul. bekerja suami. Ngekor gitu ya Bu ya. Saya jadi lebih ngikut suami gitu. Nah, untuk menjaga keseimbangan peran itu gimana? Pasti tidak mudah ya kalau kita ini perempuan memiliki peran ganda ya Bu ya, baik untuk menjaga keseimbangan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja secara profesional atau wanita karir. Tapi menurut saya kuncinya itu adalah yang pertama memanajemen waktu. Seperti kata Bu Yuli tadi ya, Oke. memanajemen waktu. Kemudian yang kedua adalah menciptakan bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Oke. Baik itu dengan rekan kerja maupun di lingkungan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak. Bagaimana menciptakan komunikasi itu dibangun dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menentukan prioritas. Skala prioritas. Iya betul, Iya, menentukan iya. skala prioritas. Ketika di jam kerja kita harus fokus bekerja. Oke. Bertanggung jawab dengan apa yang telah kita mulai dari awal kita mulai bekerja sampai dengan ketika nanti jam pulang bekerja. Tapi ketika berada di rumah, kita bisa memfokuskan diri, menyerahkan diri ini untuk sepenuhnya untuk keluarga. Selain memang ini ya Bu ya, kalau kita nih menyeimbangkan ini insya Allah lah, bukan hanya sekedar kuantitas. Ya, Tapi bagaimana kualitas. menciptakan kualitas. Oke, Fokus baik, pada baik. keseimbangan itu menurut Tips-tips saya. yang diberikan tadi luar biasa ya, menjaga komunikasi, fokus kepada pekerjaan,
di mana kalau di rumah ya fokus juga ya. Tapi kadang-kadang juga kita harus membawa pekerjaan ke rumah kan. Tapi tidak apa-apa, ini Ya. satu tips yang Nanti dibenturkannya ke skala prioritas berarti iya, Bu. secara Iya. prioritas. Karena kadang-kadang juga kita harus pulang segera, tapi ada kerjaan yang belum selesai. Maka pilihannya kita bawa pekerjaan itu ke rumah mungkin ya. Baik, tadi kita sudah mendengar bagaimana motivasinya, kemudian tips-tips untuk menjaga keseimbangan peran-peran yang dijalani gitu. Nah, sekarang dalam konteks pembangunan kita bicaranya ya. Jadi dengan peran-peran kita sebagai ASN, kira-kira menurut Anda semua bagaimana kontribusi ASN perempuan khususnya di DPMP TSP ini dengan kita fokus kepada pelayanan publik ya. Sebagai bagian dari dukungan kita terhadap pembangunan di Penajam Pasir Utara ini. Apa kira-kira peran ASN dan kontribusi ASN perempuan? Kalau menurut saya Bu ya, karena saya ini dari unit PTSP, di mana unit kami ini melakukan pelayanan langsung ke masyarakat. Oke, pelayanan Iya. perizinannya. Iya, untuk pelayanan perizinan. Dan kami memiliki slogan 5S Bu. Oke. Jadi 5S itu senyum, Mm-mm. salam, sapa, sopan, Iya. dan santun. Oke. Di mana teman-teman di front office harapannya tuh bisa menjadi garda terdepan untuk membangun citra DPMP TSP itu yang positif. Positif. Ya, seperti itu. Pelaku usaha itu datang langsung berarti ke Iya, situ ya. pelaku usaha datang Mhm. ke kita itu kan dengan beragam permasalahan ya Bu ya. Mhm. Belum lagi kondisi fisik, entah itu lelah di perjalanan sehingga Iya, mengganggu mood. Oke. Jika teman-teman yang di front office ini menerapkan 5S 5S itu, ya harapannya tercipta pelayanan yang prima. sejuk Ya. Dan harapannya ya juga dapat membangun komunikasi yang baik dan humanis. Oke. Nah, makanya kenapa SN perempuan itu ditempatkan di front office, ya harapannya mengisi peran-peran yang saya sebutkan tadi. Ya, sebagai garda terdepan pelayanannya. Ya. Baik. Mhm. Baik, saya menambahkan ya Bu, Oke. perempuan itu identik dengan ketelitian, jadi sehingga saat pelaku usaha ini datang untuk bermohon, ASN perempuan yang menyambut ini lebih teliti, seperti misalnya persyaratannya apa saja yang sudah dibawa, Administrasinya ya diperiksa betul dengan Bu, baik. dengan baik, dengan yang lengkap. Ya, jadi tidak boleh, karena memang pengurusan pelayanan perizinan ini tidak boleh salah. Manusia Ya. boleh salah, tapi hal ini tidak boleh salah. Ya. Ya. Ya, jadi perempuan lebih Teliti. Kami tadi di front office bisa menciptakan suasana yang sejuk dan humanis. Baik, mungkin ada tambahan? Iya Ibu, kalau Mbak Ariska ini dari sisi unit PTSP-nya Bu, kalau Oke. saya kan dari unit bersebelahannya, Apa yaitu itu? Penanaman modal. penanaman modal. Kami kan unit yang berdampingan ya Bu ya. Oke. Kalau Mbak Ariska melakukan pelayanan publik, sama kami juga melakukan pelayanan publik. Hanya saja beda dari prosesnya. Kalau kami lebih ke calon investornya, bagaimana cara menghadapi investor untuk membangun kepercayaan bahwasanya, Kabupaten Penajam ini merupakan tempat yang aman, nyaman untuk berinvestasi. Oke. Jadi ada Bagaimana? kepastian hukum kalau Betul. orang bahasanya mengatakan kepastian Iya. hukum untuk investasi ya. Betul, ada kepastian, ada tingkat kenyamanan, ada rasa aman. Nah, itulah yang diperlukan oleh para calon investor untuk tertarik berinvestasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Itulah peran kami sebagai ASN perempuan di unit penanaman modal untuk bantu mendorong kemudahan, Komunikasi, iya, promosi betul, gitu ya. kemudahan berinvestasi, kemudian membantu juga menciptakan iklim perizinan yang transparan. Iya, Nah, iya. dengan adanya laporan kegiatan penanaman modal itu kan membuat perizinan juga lebih transparan. Ya, karena seperti itu. pastinya melakukan presentasi ya kepada Betul. para investor ya. Betul. Jadi jangan sampai di situ ada dusta di antara kita sebenarnya. Jadi sales. ya. Iya, secara tidak Sales langsung. untuk investasi baik. Betul, Nah, Ibu. jadi itu peran kontribusi nyata ASN perempuan di DPMP TSP terhadap pelayanan publik yang secara tidak langsung itu berkontribusi kepada pembangunan daerah. Betul, Ibu. Ini kita selanjutnya kita kembali
merefleksikan Hari Kartini ini ya. Tadi sudah disebutkan perannya apa, backgroundnya seperti apa, bagaimana menjaga peran-peran sebagai ASN dan juga peran lain yang sedang dijalani gitu ya. Jadi kita melihat kembali refleksi terhadap peringatan Hari Kartini. Kalau tadi sudah kita dengarkan bagaimana perannya, bagaimana motivasinya gitu ya, kontribusi nyata yang bisa diberikan, lalu menyeimbangkan peran-peran ganda yang dimiliki sebagai ASN dan juga peran-peran lainnya. Nah sekarang kita coba refleksikan kembali ke peringatan Hari Kartini ini. Saya pengen jawaban yang penuh perasaan mungkin ya kalau mau dibilang. Apa makna Hari Kartini bagi Anda semua ya? Dan kira-kira apakah masih ada relevansi antara semangat yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini sekian tahun silam terhadap kondisi kita sekarang ini? Terutama kita di dunia kerja seperti ini ya, apakah masih relevan? Hari Kartini ini sebagai momen pengingat kita, Bu, atas perjuangannya di mana perempuan memiliki hak dan kesempatannya yang sama, dan juga kesetaraan dalam berbagai level dan atau jabatan. Nah, contohnya saja seperti Ibu moderator kita ini sekretaris, nah Masya Allah termasuk jabatan yang tinggi dan semoga kita bisa mengikuti jejak beliau. Amin. Jadi makna Hari Kartini mengingat kembali perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan. Ya, betul. Mungkin ada refleksi yang lain mungkin? Kalau menurut saya sih Bu, momentum peringatan Hari Kartini ini bukan hanya dirayakan secara seremonial aja Bu, bukan hanya kita bekerja setiap tanggal 21 April setiap tahunnya menggunakan baju kostum ini ya. Kebaya ya Bu ya, tapi lebih ke bagaimana kita melihat perjuangan dari Ibu Raden Ajeng Kartini itu sendiri untuk membuka akses selebar-lebarnya bagi kaum perempuan untuk memperoleh akses pendidikan secara luas, kemudian bagaimana kita bisa ada kesetaraan gender, kemudian seperti di dunia publik ya, pekerjaan. Dan betul. Kalau zaman dahulu kita mendengar adanya istilah perempuan tuh hanya di dapur, sumur, kasur gitu ya Bu, hanya sebatas itu. Tapi kalau kita lihat sekarang kan banyak itu sudah perempuan-perempuan yang luar biasa sekali, bisa berkontribusi di berbagai sektor, bisa memiliki peran yang bukan hanya sebatas sebagai pelaksana Bu, tapi bisa sebagai pengambil keputusan atau menjadi seorang pemimpin. Berarti masih ada relevansi. Sangat-sangat sekali. Sangat-sangat ini dengan kondisi sekarang. Iya, daya juangnya itu. Oke. Iya, baik. Mbak Yuli? Saya setuju Bu dengan Bu Erna dan Mbak Nisa. Bahwa relevansi itu masih ada ya. Baik. Refleksi Kartininya sudah ya. Kita sudah bisa menarik. Kalau saya bilang mengcapture bahwa momen Hari Kartini bukan seremonial, kemudian dimaknainya sebagai semangat untuk terus mencapai berbagai peran penting tadi seperti Mbak Nisa sampaikan ya. Nah sekarang ini kalau Mbak Ariska memaknai Hari Kartini seperti apa? Iya, kalau saya pribadi Bu ya, momen Hari Kartini seperti ini nih mengingatkan saya pada ini semangat kesetaraan. Seperti yang disampaikan Mbak Nisa tadi ya Mbak ya, semangat kesetaraan yang diusung oleh pahlawan kita Raden Ajeng Kartini, di mana kita perempuan ini mendapatkan kesempatan yang sama, entah itu dari pendidikan ataupun kesempatan dalam berkarya seperti itu. Dan kondisinya saat ini ya sangat relevan dengan semangat yang dibawa ketika itu ya. Karena memang kita membutuhkan dukungan untuk lebih terus mengeksplor diri seperti itu ya. Untuk menduduki peran-peran strategis tadi ya. Berani mengambil peluang-peluang yang ada di depan mata seperti itu. Iya, jadi tidak terkungkung. Iya. Harus kita berani out of the box katanya. Out of the box. Nah ini kan kita bicara peran tadi ya, masih relevan dengan kondisi sekarang. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, menurut Anda semua, apakah saat ini kaum perempuan sudah memiliki kesempatan yang setara di dunia kerja?
kita bicara terserah kawan-kawan bicara dalam level lokal di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara atau berbicara secara luas. Dalam hal ini pandangannya adalah kesetaraan itu apakah sudah didapatkan, sudah terbuka atau seperti apa mungkin? Saya rasa belum Bu ya. Oh iya. Wah, Sepertinya ini ya, belum gimana, Bu. gimana? Nah, ketika kita sebagai perempuan yang notabene mengejar karir dan berdampingan dengan para laki-laki, ya. Di ASN ya, lingkungan Pemkab ya, lingkungan Pemkab, pemerintah daerah ya, lingkungan pemerintah. boleh. Itu ketika si perempuan dan laki-laki ini dengan nilai yang sama, tetapi untuk hasil terakhir itu perempuan ini pasti di nomor 2 kan Bu, Iya, gitu. iya. Di nomor 2 kan, karena pasti ada laki-laki, prioritaskan laki-laki dulu gitu. Ada stigma ya. Iya benar Ibu. Stigma perempuan Ya, keikat kakinya di rumah. iya benar Ibu, benar. Kayaknya masih mobilitasnya masih terbatas. terbatas seperti Oke, itu. Jadi belum kesetaraan nih. Nah, ini bagus nih. Belum kesempatan untuk setara belum terbuka Iya. nih di zaman sekarang. Ya, Masih. Kalau saya Bu, menurut saya kalau dibandingkan dengan dulu, sekarang ini sudah jauh lebih baik. Oke. Banyak perempuan yang memiliki jabatan atau posisi yang strategis di ruang publik. ya di ruang publik maupun di pemerintah daerah. Seperti Ibu sekretaris, ada juga yang perempuan juga menjadi kepala dinas Oke. ataupun di daerah lain menjadi bupati, gubernur, bahkan bisa ada yang hingga presiden. Iya. Betul. Kita pernah Iya, dipimpin iya. presiden wanita. Oke. Kesetaraan itu berarti terbuka. menurut Ya. Anda? Dan itu perlu ditanamkan kembali Bu agar tidak terjadi diskriminasi gender di situ. Oke, ya, jadi agak kontra ini sebenarnya. Iya. Kalau ini bilang belum, ini kira-kira Nah, kalau dari sudut pandang saya sih, ya saya melihat pintu kesetaraan dan peluang itu sudah terbuka lebar. sudah terbuka. Ya, mungkin hanya saja kembali ke individu si ASN perempuan ini. Karena jujur saja kalau posisi seperti saya dengan status ibu dari 4 orang anak yang memang masih kecil-kecil, hal-hal seperti itu menjadi pertimbangan yang benar-benar sangat berat untuk saya mengambil peluang-peluang yang ada seperti itu. Untuk peran yang lebih besar ya, Iya. karena pertimbangan pasti keluarga gitu Iya, maksudnya. benar. Saya khawatir saya timpang, saya tidak Seimbang nanti ya. tidak bisa menjalankan peran ganda seperti itu, karena ya itu kalau kita menduduki jabatan tinggi itu kan kita harus dituntut juga untuk total gitu Bu ya. Ya, Dalam- karena setiap posisi itu ada konsekuensi Iya, logis yang harus kita lakukan, kita terima gitu ya. Ya, berarti sebetulnya terbuka, Iya. tapi perempuannya yang membatasi diri. Ya. Hmm. Ada pendapat lain mungkin Mbak Irna ini. Sebetulnya saya setuju dengan Mbak Nisa, Mbak Ariska, dan ada juga setujunya dengan Bu Yuli ya Bu ya. Karena kalau kita lihat saat ini kesempatan kita untuk para perempuan ini untuk memiliki jenjang karir, kesempatan untuk bekerja dan lain sebagainya itu sangat-sangat terbuka. Hanya bagaimana kita sebagai kaum perempuan ini untuk mengambil, memetik, mau gitu Bu, maju untuk mengambil kesempatan ini gitu. Apakah kita mau berkembang atau cukup di sini terkungkung di dalam tempurung itu. Kalau kita mau mengetuk tempurung kita untuk belajar, mau bertumbuh, insya Allah Bu, kita bisa kok di level yang sama dengan setara dengan laki-laki. kaum laki-laki. Ya. Tapi perlu diingat, kita adalah kaum perempuan dan kaum laki-laki ini adalah mitra menurut saya ya Bu ya. Oke. Bukan untuk bersaing, tapi kita mitra untuk berkolaborasi. Tapi kesempatan itu Ada. sebetulnya ada. Sebagai contoh bahwasanya ada 30% kesempatan kita perempuan untuk menduduki jabatan legislatif ya Bu ya. Nah, seperti itu. Bahwasanya memang kita ada kok peluang sebenarnya gitu. Tapi mau atau tidak kita untuk bertumbuh, mau atau tidak kita membaca peluang itu untuk menjadikan satu peluang itu menjadi kesempatan untuk Jadi kita harus ambil. hal yang perlu diperbaiki sebetulnya dari diri kita sendiri juga Ya, ya. mindset dulu. Mindset Mindset. kita untuk berkembang harus ada. Tapi saya rasa tadi benar juga nih, stigma perempuan keikat kakinya itu stigma para pimpinan kita juga harus diperbaiki Harus tuh. kita, Nah,
harusnya itu dikesampingkan. Toh presiden aja bisa kok, perempuan Iya, betul. masa level-level bawah nih nggak bisa nih. Perempuan tuh multitasking kan, Bu? Oh, iya. benar. Bisa mengerjakan banyak hal dalam satu kesempatan. Itu hebatnya perempuan tuh, fokus ke depan tapi matanya masih Iya. bisa lihat ke sana. Nah, itulah. Nggak terasa sebenarnya nih kita sudah sampai di segmen terakhir ya. Kalau tadi kita mulai Bisa ditambah dari- Kak, Bu, waktunya? Kalau tadi kita mulai dari tentang diri, motivasi, kemudian selama menjadi ASN, perempuan menjalankan peran-peran ganda, ada hal yang menyenangkan. Tadi sebagai perempuan tangguh, bangga. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir. Tidak terasa ya Ibu. Tadi sudah kita dengar dengan bagaimana perannya, lalu motivasinya, bagaimana menjaga keseimbangan. Tadi juga sudah berdebat apakah kita ini masih sudah setara atau belum gitu ya. Yang pasti saya bisa bilang bahwa semangat Kartini harus terus ada sekarang untuk mencapai kesetaraan yang tadi dibilang belum gitu ya. Untuk keluar dari zona aman gitu, takut mengambil peran-peran gitu ya, itu yang harus dibangun. Nah, saya ingin meminta closing statement dari para narasumber kita masing-masing ya. Yang tentu nanti closing statement itu akan memberikan pesan yang menggugah dan juga itu dari hati ya, closing statement sebagai sebuah pernyataan penutup. Mungkin saya mulai dari Bu Yuli. Jika Anda melihat perjalanan Anda ya, perjalanan Mbak Yuli ini sebagai perempuan sampai hari ini dengan status sebagai ASN, apa satu hal yang paling membanggakan bagi Anda? Saya melihat diri saya hari ini sebagai seorang perempuan yang ditempa sebagai perempuan, sebagai dua peran sekaligus ya, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai perempuan ASN. Nah, dari perjalanan hidup saya memberi label saya sebagai perempuan tangguh secara fisik, secara mental, dan dengan penuh keyakinan saya bangga menjalaninya. Bangga dengan label sebagai Iya, perempuan. benar Bu. Untuk para perempuan di luar sana yang juga memikul peran ganda seperti saya, jangan pernah ragu, kita adalah perempuan-perempuan tangguh. Tetap berdiri kuat, terus melangkah, dan jangan berhenti berkarya. Karena di tangan kita banyak hal besar yang dapat dilahirkan. Wah, luar biasa. Jadi ASN perempuan tangguh ya. Saya juga harus melabeli diri saya sebagai perempuan tangguh nih sekarang nih. Sebagaimana Bu Yuli bangga melabeli itu ya. Baik. Saya lanjut ke Mbak Nisa. Apa closing statement-nya nih? Apa pesan Anda untuk perempuan muda di Penajam Pasir Utara khususnya nih ya, agar berani berkontribusi bagi pembangunan daerah? Oke, baik Bu. Untuk perempuan muda khususnya di Penajam Pasir Utara, teruslah meningkatkan kompetensi diri sebagai wujud nyata, melanjutkan semangat Raden Ajeng Kartini. Berani belajar, berani maju, dan berani mengambil peran. Agar ke depan kita tidak hanya mampu berkontribusi di tingkat lokal, namun bisa juga bersaing di Ibu Kota Nusantara. Iya, Ibu Kota Nusantara Ya, betul. Karena kita berdekatan ya, Bu. Nah, Ibu Kota Nusantara ini jangan hanya dianggap sebagai tetangga, melainkan kesempatan untuk kita dapat eksistensi, berinovasi, dan berkontribusi dalam pembangunan. Dan yang tidak kalah penting, perempuan muda juga perlu menyadari bahwa di pundak kita hari ini memikul tanggung jawab besar, yaitu melahirkan generasi yang unggul untuk masa depan daerah dan bangsa. Biasa ya. Baik, itu closing statement Mbak Nisa yang sebagai pesan kepada perempuan muda ya. Ada beban-beban yang diingat itu bahwa tanggung jawab melahirkan generasi selanjutnya adalah di pundak mereka saat ini. Saya lanjut ke Mbak Ariska untuk closing statement. Menurut Anda
bagaimana cara kita melanjutkan semangat Raden Ajeng Kartini dalam kehidupan pekerjaan saat ini? Iya, menurut saya semangat Raden Ajeng Kartini hari ini bukan lagi soal membuka pintu kesetaraan dan kesempatan, karena pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Tetapi yang paling penting adalah semangat perempuan untuk berani melangkah, mengambil peran, dan memberi manfaat. Khusus bagi ASN perempuan, semangat itu berwujud kerja yang profesional, pelayanan yang tulus, dan kontribusi nyata untuk masyarakat. Sementara bagi perempuan bekerja pada umumnya itu adalah keberanian untuk terus berkembang, menyeimbangkan peran, dan tetap percaya diri di setiap langkah. Intinya sederhana, semangat Kartini bagi perempuan masa kini bukan hanya hadir dalam ruang publik, tapi benar-benar berdaya dan membawa perubahan seperti itu. Oke, itu closing statement yang luar biasa ya. Semangat harus terus ada, Iya. dan tidak sekedar semangat, harus berdaya. Iya, baik. Yang terakhir nih, kita dengarkan closing statement dari Mbak Erna. Apa harapan Anda untuk peran perempuan di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini ke depan? Secara umum ya. Harapan saya perempuan di Kabupaten Penajam Pasir Utara tidak hanya hadir sebagai bagian dari pembangunan itu sendiri, tetapi bisa menjadi penggerak utama perubahan, Ibu. Lebih berani untuk melangkah dengan penuh keyakinan, tanpa ragu akan mimpinya, seperti air yang tenang namun mampu mengalir jauh, memberi kehidupan tanpa banyak bersuara. Karena ketika perempuan percaya pada dirinya sendiri, ia bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga menguatkan keluarga dan menggerakkan masa depan dirinya, keluarganya, dan juga lingkungan sekitarnya. Saya juga berharap akan semakin banyak ruang yang terbuka, semakin kuat kolaborasi, kemudian dan semakin tumbuh lingkungan yang saling mendukung. Sehingga perempuan di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini bisa terus berkembang tanpa ada batas, tanpa ada juga keraguan di dalamnya. Perempuan bukan hanya sekedar bagian dari pembangunan, tapi harapan yang sedang tumbuh dan masa depan yang sedang kita wujudkan bersama. Teguhlah pada mimpimu, wahai perempuan, di sanalah masa depan akan dimulai. Perlahan namun pasti, percaya itu dan buatlah itu menjadi nyata, wahai perempuan. Luar biasa closing statement Mbak Erna ya, betul-betul konklusi ya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama berbagai pandangan, pengalaman, dan beberapa hal yang tentu merupakan pesan inspiratif ya dari para narasumber, dan ini menegaskan bahwa memang perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Selaras dengan tema peringatan Hari Kartini kali ini, dedikasi perempuan ya yang luar biasa terhadap pembangunan, dan itu menunjukkan bahwa semangat yang diwariskan oleh pahlawan kita Raden Ajeng Kartini sekian tahun silam diperjuangkan masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan menjadi PR kita untuk terus menjaga semangat itu supaya hadir dalam keseharian kita dan kita menjadi perempuan yang berdaya di Kabupaten Penajam Pasir Utara khususnya, dan dalam skala untuk negara dan bangsa secara luas. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber hebat kita hari ini, dan juga kepada siapapun yang menyimak podcast ini, serta apresiasi yang tinggi kepada tim podcast DPM PTSP Kabupaten Penajam Pasir Utara yang luar biasa. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun, tolong dibantu cakepnya. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Melati putih harum baunya. Artinya
Semangat Hari Kartini terus menyala di hati untuk negeri dan masa depan bangsa. Demikian, mohon maaf apabila dalam memandu podcast ini terdapat kekurangan. Kartini masa kini Berkarya tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.